Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah terik matahari Badar, dengan pasukan yang terbatas, umat Islam siap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di balik setiap langkah, ada keyakinan tak tergoyahkan. Allah akan memberikan kemenangan atau membawa mereka menuju syahid. Pada saat itu, kaum Quraisy bergantung pada perdagangan sebagai salah satu sumber utama ekonomi mereka. Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin Quraisy yang terkemuka, memimpin sebuah kafilah dagang besar yang berangkat menuju Syam, Syria, untuk berdagang. Kafilah ini dipenuhi dengan barang-barang dagangan yang sangat bernilai dan diharapkan dapat memberi keuntungan besar bagi kaum Quraisy. Namun, kafilah yang dipimpin Abu Sufyan ini juga menjadi titik fokus bagi kaum muslimin, yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menyerang sumber ekonomi utama kaum Quraisy. Rasulullah SAW mengetahui informasi tentang perjalanan kafilah dagang Abu Sufyan dan melihatnya sebagai peluang strategis untuk melemahkan ekonomi Quraisy yang selama ini memusuhi Islam. Rasulullah memutuskan untuk memimpin pasukan kecil dari kaum muslimin untuk mencegat kafilah tersebut dengan harapan dapat memperoleh hasil yang menguntungkan tanpa harus terlibat dalam pertempuran besar. Rencana ini memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk menghalangi sumber daya ekonomi Quraisy. Kedua, untuk memberi peringatan kepada mereka bahwa kaum muslimin tidak akan tinggal diam terhadap perbuatan mereka. Dan ketiga, untuk menunjukkan kekuatan dan tekad kaum muslimin dalam membela Islam. Meskipun demikian, Rasulullah tidak berniat untuk memulai perang besar. Beliau hanya ingin menahan kafilah tersebut agar bisa mengurangi kekuatan ekonomi Quraisy. Rencana ini diumumkan kepada kaum muslimin di Madinah, dan mereka segera bersiap-siap untuk bertindak. Namun, pasukan yang bisa dikerahkan oleh Rasulullah sangat terbatas. Hanya sekitar 313 orang yang bergabung dalam ekspedisi ini, dengan beberapa di antaranya membawa kuda dan beberapa perbekalan yang minim. Jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pasukan Quraisy yang diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang. Keadaan ini membuat kaum muslimin merasa khawatir, tetapi mereka tetap bertekad untuk menjalankan rencana tersebut. Pasukan Muslim terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari para sahabat yang sudah sangat dekat dengan Rasulullah hingga orang-orang yang baru memeluk Islam. Meskipun jumlah mereka terbatas, semangat juang dan keyakinan mereka terhadap Allah sangat kuat. Rasulullah memimpin langsung pasukan ini dan menunjukkan keberanian serta kepemimpinan yang luar biasa. Dalam perjalanan menuju tempat pertemuan yang telah direncanakan, beliau selalu mengingatkan pasukannya untuk menjaga kesabaran dan keikhlasan, serta untuk tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama Muslim. Sebagai seorang pemimpin yang sangat cermat, Rasulullah SAW tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik dalam menghadapi pasukan Quraisy. Beliau menyusun strategi yang matang untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Salah satu hal yang penting dalam strategi ini adalah pembagian pasukan dan penugasan yang sangat spesifik. Pasukan Muslim dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan efisien dan dapat menghadapi segala kemungkinan. Rasulullah juga memastikan bahwa pasukan Muslim tetap menjaga semangat dan kepercayaan satu sama lain. Dalam hal ini, beliau menekankan pentingnya saling membantu dan menjaga kedamaian antar sesama. Beliau tahu bahwa dengan jumlah yang terbatas, kaum muslimin harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap langkah dan keputusan. Oleh karena itu, beliau memberikan instruksi yang sangat rinci kepada para komandan pasukan untuk memastikan bahwa semua pasukan tahu persis apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Sementara itu, kaum Quraisy di Makkah mulai mengetahui rencana kaum muslimin untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Mereka merasa terancam oleh tindakan ini dan segera mengambil keputusan untuk mengirimkan pasukan besar untuk melawan kaum muslimin. Abu Sufyan, yang memimpin kafilah dagang tersebut, juga mendapatkan informasi bahwa pasukan muslim mendekati jalur perdagangannya dan berusaha untuk menghindari mereka. Namun, setelah menyadari bahwa kaum muslimin bisa menjadi ancaman yang lebih besar, Abu Sufyan mengirimkan pesan kepada pemimpin Quraisy di Makkah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang keras kepala dan memusuhi Islam,
memutuskan untuk mengirimkan pasukan besar untuk menghadapi kaum muslimin. Pasukan ini terdiri dari lebih dari 1.000 prajurit, dengan perlengkapan lengkap dan jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pasukan muslim. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, dan merasa bahwa mereka pasti akan menang dalam pertempuran ini. Pasukan Quraisy berencana untuk menghancurkan pasukan kecil kaum muslimin dan menghentikan langkah mereka yang dianggap mengancam kepentingan Quraisy di Jazirah Arab. Namun, kaum Quraisy tidak hanya berfokus pada aspek militer. Mereka juga mempersiapkan diri secara psikologis dengan berusaha menciptakan ketakutan di kalangan pasukan muslim. Mereka menganggap bahwa pasukan yang lebih kecil dan lebih lemah akan mudah untuk dihancurkan dan tidak akan bisa bertahan lama dalam pertempuran malam sebelum pertempuran menjadi malam yang penuh harapan dan doa bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin dalam doa yang tulus kepada Allah, memohon pertolongannya, dan mengharapkan kemenangan atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Dalam doa tersebut, Rasulullah mengingatkan kaum muslimin bahwa ini adalah ujian besar bagi mereka. Beliau juga menegaskan keyakinannya bahwa kemenangan hanya akan datang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Malam itu, suara doa dan tangisan para sahabat terdengar, karena mereka memahami bahwa hari esok akan menjadi titik penentu bagi kelangsungan hidup umat Islam. Ketika matahari terbit pada hari pertempuran, pasukan Quraisy menunjukkan kesombongan mereka. Mereka tidak hanya membawa pasukan besar, tetapi juga mengirimkan 3 pendekar terbaik mereka untuk menantang duel. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Ketiga pemimpin Quraisy yang terkenal akan keahlian bertarung, mereka maju ke depan untuk menantang siapa saja dari pihak Muslim untuk bertarung 1 lawan 1. Taktik ini adalah cara mereka untuk menunjukkan dominasi dan merendahkan semangat pasukan Muslim, yang meskipun lebih sedikit jumlahnya, tetap memiliki semangat yang tinggi. Rasulullah SAW kemudian memanggil 3 orang sahabat terkuat untuk menjawab tantangan ini, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits. Ketiga sahabat ini dikenal dengan keberanian dan kemampuan mereka dalam bertarung, dan Rasulullah yakin mereka akan mampu menghadapi para pendekar Quraisy. Duel 3 lawan 3 ini segera dimulai, dan suasana semakin tegang. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, menghadapi Utbah bin Rabi'ah, seorang pejuang yang sangat tangguh dari Quraisy. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah, bertarung melawan Syaibah bin Rabi'ah. Di sisi lain, Ubaidah bin Harits, seorang sahabat senior, bertarung melawan Walid bin Utbah. Dalam pertempuran tersebut, Hamzah dan Ali menunjukkan keterampilan luar biasa. Hamzah dengan kekuatan fisiknya berhasil mengalahkan Utbah, sementara Ali dengan kecerdikan dan keberaniannya berhasil menumbangkan Syaibah. Kemenangan tersebut memberikan semangat luar biasa bagi pasukan Muslim. Namun, Ubaidah mengalami kesulitan saat berhadapan dengan Walid bin Utbah yang sangat berpengalaman. Dalam duel ini, Ubaidah terluka parah di kaki. Namun meskipun ia terluka, ia tetap bertahan hingga akhirnya Walid berhasil dikalahkan oleh Ubaidah. Kemenangan dalam duel ini menjadi simbol bagi kaum muslimin bahwa Allah bersama mereka. Setelah ketiga pendekar Quraisy itu tumbang, semangat kaum muslimin semakin membara. Mereka melihat bahwa meskipun jumlah mereka terbatas, keberanian dan keimanan mereka mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang lebih besar. Kemenangan ini menjadi simbol kemenangan iman atas kekuatan duniawi. Pasukan Muslim semakin siap untuk menghadapi peperangan yang lebih besar yang akan segera dimulai. Setelah duel 3 lawan 3 yang menguntungkan bagi kaum muslimin, peperangan besar pun dimulai. Pasukan Quraisy, meskipun sudah kehilangan 3 pemimpin terbaik mereka, tetap bertekad untuk memenangkan pertempuran ini. Di sisi lain, pasukan Muslim juga semakin yakin bahwa Allah akan memberi mereka kemenangan berkat doa dan semangat yang tinggi. Rasulullah SAW memberikan instruksi yang sangat jelas kepada pasukannya sebelum pertempuran dimulai. Beliau menekankan pentingnya disiplin dan kerjasama antar sesama pasukan. Rasulullah mengingatkan bahwa kemenangan hanya akan tercapai jika mereka tetap menjaga kekompakan dan tidak melampaui batas.
para sahabat pun mendengarkan dengan seksama dan berjanji untuk mengikuti setiap perintah Rasulullah tanpa ragu. Salah satu hal yang sangat luar biasa dalam pertempuran Badar adalah bantuan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Dalam surah Al-Anfal, Allah mengisahkan bagaimana malaikat turun membantu pasukan muslim. Saat pertempuran semakin memanas, Allah mengirimkan ribuan malaikat untuk memberikan pertolongan. Malaikat-malaikat ini membantu dengan memberikan kekuatan fisik dan mental kepada para pejuang muslim. Mereka datang dengan membawa senjata dan memberikan semangat kepada pasukan yang sedang bertempur. Kehadiran malaikat tersebut menjadi bukti nyata bahwa Allah selalu bersama hambanya yang beriman dan berjuang di jalannya. Meskipun pasukan Quraisy mulai mengalami kekalahan, terutama setelah pemimpin-pemimpin mereka tewas dalam duel, Abu Jahal tetap bersikeras untuk memimpin pasukannya dan tidak mundur. Ia sangat marah dan merasa bahwa kehormatan Quraisy harus dipertahankan. Dalam pandangannya, mundur dari pertempuran berarti kekalahan yang memalukan. Namun, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak korban dari pihak Quraisy. Semangat mereka mulai luntur, dan mereka merasa bahwa kekalahan sudah dekat. Abu Jahal, yang dikenal sebagai musuh utama Islam, dan salah satu pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Rasulullah, akhirnya menemui ajalnya. Dalam pertempuran ini, ia terbunuh oleh dua sahabat muslim, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdullah bin Mas'ud. Kematian Abu Jahal menjadi simbol kemenangan Islam atas kesombongan dan kejahatan yang ia lakukan selama ini. Tak hanya Abu Jahal, beberapa tokoh penting Quraisy lainnya juga terbunuh, yang semakin melemahkan pasukan mereka. Setelah kekalahan besar di medan perang, pasukan Quraisy mulai mundur dan melarikan diri. Pasukan muslim yang telah diberikan pertolongan oleh Allah tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk bangkit kembali. Mereka terus mengejar dan mengalahkan sisa-sisa pasukan Quraisy yang lari ke padang pasir. Pasukan Quraisy yang kocar-kacir menjadi bukti bahwa kekuatan Allah tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia manapun. Setelah kemenangan besar tersebut, pasukan muslim mulai mengumpulkan tawanan perang. Rasulullah SAW memutuskan untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik dan adil, mengingat mereka adalah orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam. Tindakan ini menunjukkan sifat mulia Rasulullah yang selalu mengutamakan kasih sayang dan keadilan, meskipun terhadap musuh. Korban perang Badar tercatat cukup besar. Dari pihak Quraisy, sekitar 70 orang tewas dan 70 lainnya ditawan. Sementara itu, dari pihak Muslim, 14 orang syahid dalam pertempuran tersebut. Para syuhada ini dianggap sebagai pahlawan dalam perjuangan membela agama Allah. Pengorbanan mereka di medan perang menjadi teladan bagi umat Islam di kemudian hari. Setelah pertempuran usai, kaum muslimin merasa sangat bersyukur kepada Allah atas kemenangan yang luar biasa ini. Mereka tahu bahwa ini adalah hasil dari perjuangan dan doa yang ikhlas, serta pertolongan Allah yang tidak terbatas. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan spiritual yang mengukuhkan Islam sebagai agama yang harus diperjuangkan. Rasulullah SAW memutuskan untuk memperlakukan tawanan perang dengan penuh kebijaksanaan. Beberapa tawanan yang memiliki kemampuan tertentu di bidang pengetahuan atau perdagangan diminta untuk memberikan pendidikan kepada kaum muslimin sebagai ganti dari kebebasan mereka. Namun, sebagian tawanan lainnya diperlakukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk menebus diri mereka melalui pembayaran atau bantuan lain. Setelah pertempuran ini, Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat Al-Anfal yang memberikan pedoman mengenai aturan perang, perlakuan terhadap tawanan, dan bagaimana seharusnya umat Islam menghadapi musuh. Ayat-ayat ini juga mengajarkan tentang pentingnya menjaga disiplin, tidak melampaui batas, dan senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap perjuangan. Setelah kemenangan gemilang di Badar, umat Islam di Madinah merasakan euforia atas prestasi besar yang mereka raih. Namun, ancaman dari berbagai suku dan kelompok yang masih bermusuhan dengan Islam tidak berhenti. Salah satunya adalah ancaman dari Bani Sulaim, yang berencana untuk menyerang Madinah. Meskipun Bani Sulaim bukanlah bagian dari kaum Quraisy, mereka tetap merasa terancam oleh kekuatan Islam yang semakin berkembang. Kaum Bani Sulaim yang terletak tidak jauh dari Madinah
mendengar berita tentang kemenangan pasukan Muslim di Badar dan merasa khawatir bahwa mereka akan menjadi sasaran berikutnya. Mereka merencanakan untuk menyerang Madinah dan menghancurkan komunitas Muslim yang baru terbentuk. Rasulullah SAW, yang selalu waspada terhadap segala ancaman, segera memimpin pasukan berjumlah sekitar 200 orang sahabat untuk menghadapi ancaman ini. Dalam waktu yang sangat singkat, beliau memimpin pasukannya bergerak cepat menuju daerah Bani Sulaim. Pasukan Muslim tiba dengan sangat mendadak, sehingga Bani Sulaim yang belum siap merasa terkejut dan ketakutan. Mereka memutuskan untuk melarikan diri ke daerah yang lebih aman. Dengan cepat dan efektif, Rasulullah menunjukkan ketegasan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman. Bani Sulaim pun akhirnya meninggalkan Madinah tanpa memberikan perlawanan berarti. Keberhasilan ini semakin mengukuhkan reputasi Rasulullah sebagai pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga sangat strategis dalam menjaga keamanan Madinah. Tidak lama, setelah kemenangan terhadap Bani Sulaim, kaum muslimin di Madinah dihadapkan dengan ancaman lain. Kali ini datang dari kaum Yahudi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah, yang meskipun semula terikat perjanjian damai dengan Rasulullah, mulai menunjukkan sikap permusuhan. Suatu hari, di pasar Madinah, seorang wanita muslimah yang mengenakan cadar tertimpa sebuah kejadian yang sangat memalukan. Seorang pria Yahudi dari Bani Qainuqa mempermainkan dan mempermalukan wanita tersebut, yang membuatnya sangat marah dan bersedih. Ketika wanita tersebut meminta bantuan, beberapa orang muslim lainnya turut membela. Hal ini memicu pertikaian, dan salah seorang dari suku Yahudi Bani Qainuqa membunuh seorang muslim dalam keributan tersebut. Peristiwa ini menyebabkan ketegangan yang tinggi, karena suku Bani Qainuqa melanggar perjanjian damai yang telah disepakati dengan Rasulullah. Rasulullah memutuskan untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran ini, dan memerintahkan untuk mengepung benteng Bani Qainuqa di Madinah. Rasulullah memimpin pasukan untuk mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari. Sepanjang pengepungan ini, pasukan Muslim terus memotong akses keluar masuk bagi Bani Qainuqa sambil menekan mereka untuk menyerah. Bani Qainuqa akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama dan terpaksa menyerah. Mereka setuju untuk diusir dari Madinah dan pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah sebelumnya harus menyerahkan semua harta mereka kepada kaum muslimin. Dengan pengusiran Bani Qainuqa, Rasulullah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap perjanjian damai tidak akan ditoleransi, dan bahwa keselamatan serta kehormatan umat Islam harus dipertahankan dengan tegas. Keputusan ini semakin memperlihatkan bahwa Madinah, sebagai pusat umat Islam, tidak akan menerima ancaman baik dari luar maupun dalam. Setelah kekalahan telak yang diderita oleh pasukan Quraisy dalam Perang Badar, Abu Sufyan, yang merupakan salah satu pemimpin Quraisy, merasa bahwa harga dirinya dan kekuatan kaumnya dipertaruhkan. Dia tidak bisa menerima kekalahan tersebut dan merencanakan balas dendam dengan serangan rahasia ke Madinah. Abu Sufyan memimpin pasukan Quraisy untuk melakukan serangan mendadak yang dikenal dengan sebutan Perang Sawik. Serangan ini dimulai dengan pasukan Quraisy yang bergerak untuk membakar kebun kurma milik kaum muslimin di sekitar Madinah. Selain itu, mereka juga melakukan pembunuhan terhadap seorang sahabat Ansyar. Setelah melakukan tindakan ini, pasukan Quraisy segera melarikan diri, tidak memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk melakukan perlawanan yang efektif pada saat itu. Rasulullah SAW tidak membiarkan serangan ini begitu saja. Beliau segera memimpin pasukan Muslim untuk mengejar pasukan Quraisy yang melarikan diri. Namun, ketika pasukan Muslim sampai di tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian Quraisy, mereka hanya menemukan bekal gandum, sawik, yang ditinggalkan oleh pasukan Quraisy. Walaupun pasukan Quraisy berhasil lolos, serangan ini tetap mengingatkan kaum muslimin akan pentingnya menjaga kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi musuh. Setelah serangan Sawik, ancaman lain datang dari Bani Sa'labah, salah satu suku yang berencana untuk menyerang Madinah. Rasulullah tidak menunggu lama dan segera memimpin pasukan untuk menghentikan rencana mereka. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim bergerak cepat dan berhasil mengejar Bani Sa'labah yang akhirnya melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Untuk menjaga daerah tersebut,
Rasulullah memutuskan untuk mendirikan laskar di wilayah mereka selama 1 bulan, memastikan bahwa Madinah tetap aman dan terlindungi dari ancaman. Langkah ini juga memperlihatkan kepada suku-suku lain bahwa umat Islam tidak akan ragu untuk melindungi kota mereka dengan tegas dan cepat. Rasulullah SAW tidak hanya bertindak untuk membela Madinah dari serangan eksternal, tetapi beliau juga berusaha untuk menanggapi ancaman yang datang dari pasukan Quraisy dan suku-suku lainnya yang masih memusuhi Islam. Dalam upaya untuk mengurangi ancaman dan menunjukkan kekuatan Muslim kepada suku-suku yang bermusuhan, Rasulullah memimpin pasukan sebanyak 300 orang untuk melakukan perjalanan ke daerah Bahrani. Ekspedisi ini bertujuan untuk menanggapi potensi serangan dan menunjukkan bahwa pasukan Islam tetap siap sedia menghadapi tantangan. Namun, ketika pasukan Muslim tiba di Bahrani, mereka tidak menemukan musuh. Ini adalah kemenangan strategis yang menunjukkan bahwa kehadiran pasukan Muslim dapat menghalangi musuh sebelum mereka sempat menyerang. Meski demikian, peristiwa ini semakin mempertegas bahwa Quraisy dan suku-suku yang memusuhi Islam semakin merasa cemas dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Selain memimpin pasukan ke Bahrani, Rasulullah juga mengirimkan sebuah ekspedisi di bawah pimpinan Zaid bin Haritsah untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mengganggu jalur perdagangan Quraisy dan menekan ekonomi mereka. Kafilah yang dipimpin Sofwan bin Umayyah ini mengetahui bahwa pasukan Muslim sedang menuju kafilah mereka, sehingga mereka melarikan diri dengan cepat. Meskipun mereka berhasil menghindar, dampak dari ekspedisi ini sangat terasa bagi kaum Quraisy. Mereka mulai merasa bahwa perdagangan mereka semakin terancam dan strategi ekonominya semakin terganggu. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menyiapkan pasukan besar untuk menghancurkan pasukan Muslim dan mengambil kembali kehormatan yang telah tercemar. Quraisy mengumpulkan pasukan besar dengan tujuan untuk menyerang Madinah dan menghancurkan kekuatan Muslim. Mereka berencana untuk memberikan pelajaran kepada umat Islam, mengembalikan kedudukan mereka sebagai kekuatan yang dominan di Jazirah Arab. Sebagai bagian dari persiapan, mereka melibatkan banyak pasukan yang terdiri dari pejuang pilihan, termasuk para pemanah, kavaleri, dan prajurit terlatih lainnya. Mengetahui ancaman besar ini, Rasulullah SAW segera melakukan musyawarah dengan para sahabat untuk merencanakan langkah terbaik bagi pertahanan Madinah. Setelah bermusyawarah, mereka sepakat untuk tidak bertahan di dalam kota, melainkan menghadapi pasukan Quraisy di luar Madinah. Keputusan ini diambil untuk menghindari kerugian besar yang mungkin terjadi jika pasukan Quraisy berhasil mengepung Madinah. Dengan semangat tinggi, Rasulullah memimpin pasukan Muslim yang terdiri dari 1.000 orang menuju lokasi yang lebih terbuka, yaitu daerah Uhud yang terletak sekitar 5 km dari Madinah. Pasukan Muslim ini terdiri dari para sahabat yang setia, siap untuk menghadapi pasukan Quraisy dalam pertempuran terbuka. Namun, dalam perjalanan menuju Uhud, sekitar 300 orang dari kalangan kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay memilih untuk mundur dan kembali ke Madinah, meninggalkan pasukan Muslim dalam jumlah yang lebih sedikit. Keputusan ini sangat mempengaruhi moral pasukan Muslim. Namun Rasulullah tetap memimpin mereka dengan keyakinan dan semangat. Meskipun pasukan Muslim telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, Rasulullah tetap yakin bahwa dengan pertolongan Allah mereka akan mampu bertahan dan berjuang sekuat tenaga. Pertempuran dimulai dengan adanya duel 1 lawan 1 antara beberapa pahlawan dari kedua belah pihak. Duel ini menjadi simbol kekuatan dan keberanian setiap pasukan. Dari pihak Quraisy, beberapa pendekar seperti Utbah bin Rabi'ah maju untuk menantang para pejuang Muslim. Namun para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan lainnya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Mereka berhasil mengalahkan musuh mereka satu persatu, sehingga memberi semangat kepada pasukan Muslim. Pada awalnya, pasukan Muslim terlihat unggul. Mereka mampu mendesak pasukan Quraisy mundur, dan moral pasukan Quraisy mulai menurun. Rasulullah dan para sahabat merasa optimis bahwa kemenangan akan segera mereka raih. Namun, situasi perang yang berubah dengan cepat menunjukkan bahwa pasukan Quraisy tidak menyerah begitu saja. Meskipun pasukan Muslim terlihat unggul pada awalnya, keadaan berubah drastis ketika pasukan pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud
untuk melindungi sayap pasukan Muslim melanggar perintah Rasulullah. Rasulullah telah memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan posisi mereka di bukit, apapun yang terjadi, agar tidak memberi celah kepada pasukan Quraisy untuk menyerang dari arah belakang. Namun, ketika melihat pasukan Muslim mulai unggul dan banyak korban dari pihak Quraisy, sebagian besar pasukan pemanah merasa tergoda untuk turun dan ikut mengambil bagian dalam kemenangan. Mereka meninggalkan posisi mereka untuk mengejar harta rampasan perang yang jatuh dari pasukan Quraisy yang mulai mundur. Keputusan ini menjadi titik balik dalam pertempuran. Khalid bin Walid, yang saat itu masih berada di pihak Quraisy, melihat celah yang ditinggalkan oleh pasukan pemanah Muslim. Ia memanfaatkan kesempatan ini dengan cerdik. Khalid memimpin serangan balik dari arah belakang, mengejutkan pasukan Muslim yang sedang merayakan kemenangan sementara. Serangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sangat efektif, karena pasukan Quraisy dapat menyerang dengan penuh kejutan. Sebagian besar pasukan Muslim terperangkap dan terdesak, sementara beberapa pasukan Quraisy yang sebelumnya mundur berbalik menyerang. Kondisi yang semula terlihat menguntungkan bagi Muslim berubah menjadi sangat kritis. Dalam kekacauan tersebut, banyak sahabat yang gugur sebagai syuhada, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Hamzah yang terkenal dengan keberaniannya dalam Perang Badar, dan saat bertempur di Uhud, akhirnya terjatuh menjadi korban dalam serangan yang sangat mendalam. Kematian Hamzah meninggalkan luka yang mendalam di hati Rasulullah, yang sangat mencintainya. Situasi semakin buruk ketika Rasulullah sendiri terluka parah. Dalam pertempuran yang sengit ini, Rasulullah tertusuk dalam serangan yang dilancarkan oleh pasukan Quraisy. Tubuh beliau terluka, dan wajah beliau juga terluka parah, bahkan gigi beliau ada yang patah. Sementara pasukan Muslim terdesak, Rasulullah tetap menunjukkan ketabahan dan semangat yang luar biasa, memotivasi para sahabat untuk terus bertahan, meskipun pasukan Muslim sempat mengalami kemenangan pada awalnya. Mereka kini terdesak dan harus mundur ke belakang. Kaum Quraisy yang sebelumnya terpaksa mundur, kini memanfaatkan kesempatan untuk menyerang pasukan Muslim dengan kekuatan penuh. Dengan serangan balik yang sangat efektif, Quraisy berhasil mendesak pasukan Muslim lebih jauh. Namun, meskipun dalam keadaan terdesak, pasukan Muslim tetap mempertahankan kehormatan dan tidak membiarkan Quraisy meraih kemenangan secara total. Akhirnya, setelah pertempuran sengit, kaum Quraisy memutuskan untuk mundur dan kembali ke Mekah. Meskipun mereka mengalami kerugian besar dan gagal menghancurkan pasukan Muslim sepenuhnya, Perang Uhud mengajarkan banyak pelajaran bagi umat Islam. Meskipun pasukan Muslim harus menghadapi kekalahan, terdapat banyak hikmah yang dapat dipetik dari pertempuran ini. Di antaranya adalah pentingnya taat kepada perintah Rasulullah tanpa terkecuali, serta bagaimana keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan sangat dibutuhkan. Kekalahan di Uhud juga mengajarkan umat Islam untuk tidak mudah terlena dengan kemenangan sementara. Setiap pertempuran memiliki tantangan dan risiko yang perlu dihadapi dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati. Rasulullah dan para sahabat belajar untuk lebih berhati-hati dalam strategi perang dan memperkuat persatuan mereka. Meskipun Madinah mengalami kerugian besar dan banyak sahabat yang gugur, kemenangan yang sejati dalam perang ini adalah kemenangan spiritual. Umat Islam belajar bahwa kemenangan sejati tidak selalu diukur dengan jumlah korban atau hasil fisik, tetapi juga dengan keteguhan iman, kebersamaan, dan keikhlasan dalam berjuang di jalan Allah. Setelah pertempuran besar di Uhud, di mana pasukan Muslim menghadapi kekalahan sementara, umat Islam tetap teguh dalam keimanan mereka. Meskipun Madinah kehilangan banyak pejuang, terutama sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, pertempuran tersebut memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga. Salah satu pelajaran penting adalah bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan cara yang mudah, dan kesabaran serta keteguhan hati merupakan kunci untuk terus maju dalam menghadapi tantangan. Perang Uhud meninggalkan banyak perasaan yang mendalam, baik di kalangan pasukan Muslim maupun Quraisy. Namun, meskipun umat Islam menderita kerugian besar, mereka tetap memandang kekalahan ini sebagai kemenangan moral. Mereka berhasil bertahan dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tetap kokoh meskipun dalam kesulitan. Rasulullah dan para sahabat merasa bahwa semangat dan keyakinan mereka tetap utuh. Mereka juga tahu bahwa mereka harus terus melanjutkan perjuangan ini, tidak hanya untuk mempertahankan Madinah,
tetapi untuk memperjuangkan ajaran Islam. Setelah pertempuran Uhud, kedua belah pihak, yakni Quraisy dan kaum muslimin, saling menyimpan perasaan dendam. Pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan merasa bahwa mereka perlu membalaskan kekalahan mereka di Badar sebelumnya, sementara kaum muslimin ingin menunjukkan bahwa mereka tidak gentar untuk melawan Quraisy lagi. Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat bahwa meskipun mereka mengalami kekalahan di Uhud, mereka harus tetap melangkah maju dengan kepala tegak dan yakin bahwa perjuangan mereka di jalan Allah adalah benar. Salah satu janji yang muncul setelah perang Uhud adalah bahwa kedua belah pihak akan kembali bertemu di Badar pada tahun berikutnya untuk melanjutkan konflik tersebut dan menentukan siapa yang lebih unggul. Rasulullah SAW tidak hanya mempersiapkan fisik pasukan muslim, tetapi juga mempersiapkan hati dan semangat mereka untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar. Beliau memotivasi para sahabat untuk tetap teguh dalam menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Para sahabat pun mulai menyiapkan diri mereka untuk bertemu dengan pasukan Quraisy dalam apa yang akan dikenal sebagai Perang Badar kedua. Di sisi lain, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan juga melakukan persiapan besar-besaran untuk menghadapi pasukan Muslim. Mereka merasa bahwa mereka perlu melampiaskan kekalahan mereka di Badar dengan cara yang lebih menentukan. Oleh karena itu, pasukan Quraisy mulai berkumpul, mempersiapkan diri untuk berangkat dari Mekah menuju Badar. Para pemimpin Quraisy bertekad untuk menunjukkan kepada pasukan Muslim bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Namun, meskipun pasukan Quraisy telah melakukan persiapan matang, ada perasaan ragu yang menghinggapi mereka. Mereka masih teringat akan kekalahan telak yang mereka alami di Badar sebelumnya, dan banyak dari mereka yang mulai meragukan kemampuan mereka untuk mengalahkan pasukan Muslim yang semakin kuat. Ketakutan mulai menyelimuti pasukan Quraisy, terutama ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Muslim akan menghadapi mereka dengan semangat yang lebih besar dan lebih solid. Pada saat yang kritis ini, pasukan Quraisy mulai merasakan ketegangan di antara mereka. Beberapa pemimpin Quraisy, seperti Abu Sufyan dan para pengikutnya, mulai meragukan keberhasilan mereka dalam pertempuran berikutnya. Ketakutan akan kekalahan yang lebih besar dan trauma dari Perang Badar sebelumnya akhirnya membuat pasukan Quraisy mundur dari rencana mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju Badar. Dengan perasaan cemas dan ketidakpastian, pasukan Quraisy memutuskan untuk kembali ke Mekah tanpa pernah benar-benar bertempur. Mereka memilih untuk menarik pasukan mereka dan tidak melanjutkan perjalanan ke Badar, meskipun mereka sudah mengumpulkan pasukan besar dan persiapan yang matang. Keputusan pasukan Quraisy untuk mundur tanpa bertempur membawa dampak yang signifikan, baik dari segi psikologis maupun moral. Bagi kaum muslimin, mundurnya pasukan Quraisy tanpa pertempuran ini dianggap sebagai kemenangan moral yang besar. Meskipun pasukan muslim tidak terlibat dalam pertempuran fisik, mereka merasakan bahwa mereka telah mengalahkan musuh mereka dengan cara yang lebih berarti. Pasukan Quraisy yang sebelumnya merasa superior dan tidak terkalahkan, kini merasa ketakutan dan terancam oleh pasukan muslim yang terus berkembang. Bagi Rasulullah SAW dan para sahabat, ini adalah bukti bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dalam bentuk kemenangan fisik atau materi, tetapi melalui keteguhan iman, semangat juang, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pasukan Quraisy yang mundur menunjukkan bahwa mereka mulai merasa tertekan oleh pertumbuhan kekuatan Islam. Dan ini memberikan semangat baru bagi umat Islam untuk terus berjuang. Secara psikologis, mundurnya pasukan Quraisy memberikan dorongan besar bagi kaum muslimin. Mereka merasa bahwa kekuatan mereka diakui oleh musuh-musuh mereka, dan ini menambah keyakinan mereka bahwa perjuangan mereka di jalan Allah adalah benar. Para sahabat semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang tepat, dan bahwa pertolongan Allah akan selalu datang untuk membantu mereka dalam setiap kesulitan. Setelah kekalahan pasukan Quraisy yang mundur tanpa bertempur di Perang Badar kedua, kondisi Madinah kembali tenang. Umat Islam, meskipun pernah mengalami kesulitan besar di Perang Uhud, kini memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Dalam 6 bulan setelah kejadian tersebut, Madinah menikmati kedamaian relatif yang memberi umat Islam waktu untuk membangun kembali kekuatan mereka, memperkuat ikatan persaudaraan, dan meningkatkan kondisi ekonomi serta sosial di kota tersebut. Namun, ketenangan tersebut tidak berlangsung lama.
kabar datang bahwa sekelompok-kelompok perusuh dari wilayah Daumatul Jandal, sebuah daerah yang terletak di utara Madinah, sedang bersiap untuk menyerang. Daumatul Jandal dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kedekatan dengan kerajaan Arab Utara dan seringkali terlibat dalam kerusuhan yang bisa mengancam kestabilan wilayah. Kelompok perusuh ini, meskipun tidak terlalu besar, merupakan ancaman potensial bagi keamanan Madinah. Keberadaan mereka di wilayah utara bisa mempengaruhi dominasi Islam dan mengganggu ketenangan yang telah dicapai. Kelompok yang mengancam Madinah ini bukanlah pasukan besar, melainkan kelompok perusuh yang berpotensi menimbulkan kerusuhan dan merusak keamanan kota. Rasulullah mengetahui bahwa, meskipun pasukan mereka tidak terlalu besar, ancaman yang mereka bawa bisa mengganggu stabilitas yang telah tercapai di Madinah. Keamanan Madinah adalah prioritas utama, karena kota tersebut bukan hanya pusat kekuatan politik, tetapi juga pusat spiritual umat Islam. Setelah menerima informasi tentang ancaman dari Daumatul Jandal, Rasulullah SAW segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi Madinah dan memastikan bahwa daerah tersebut tetap aman dari gangguan eksternal. Meskipun Madinah dalam kondisi relatif tenang setelah pertempuran besar sebelumnya, Rasulullah tidak mau mengambil risiko yang dapat merusak kedamaian yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Rasulullah segera mengumpulkan pasukan Muslim yang terdiri dari sahabat-sahabatnya yang setia. Tidak ada waktu untuk membuang-buang kesempatan atau menunggu lebih lama. Karena ancaman dari Daumatul Jandal sudah semakin dekat, Rasulullah memutuskan untuk memimpin pasukannya dalam ekspedisi ke Daumatul Jandal, dengan tujuan untuk menanggulangi ancaman ini sebelum mereka bisa mencapai Madinah. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah terdiri dari sekitar 700 hingga 800 orang sahabat yang siap untuk menghadapi musuh yang mengancam. Sebagai bagian dari strategi, Rasulullah memilih untuk bergerak cepat dan tidak memberi kesempatan bagi pasukan Daumatul Jandal untuk mempersiapkan serangan lebih lanjut. Pasukan Muslim berangkat dengan semangat yang tinggi, yakin bahwa mereka bertempur untuk melindungi Madinah dan umat Islam. Sesampainya di Daumatul Jandal, pasukan Muslim segera bersiap menghadapi musuh mereka. Meskipun pasukan musuh tidak terlalu besar, namun mereka telah mempersiapkan diri dengan beberapa kekuatan yang cukup memadai untuk menyerang Madinah. Namun, begitu pasukan Muslim tiba di tempat mereka, musuh mulai terlihat kebingungan. Keberanian dan semangat tinggi yang ditunjukkan oleh pasukan Muslim membuat musuh merasa terintimidasi. Rasulullah SAW memimpin pasukan dengan strategi yang jelas dan terorganisir. Pasukan Muslim bergerak dengan cepat dan tepat, tidak memberi kesempatan bagi pasukan Daumatul Jandal untuk membentuk pertahanan yang kokoh. Dalam pertempuran yang relatif singkat ini, pasukan Muslim berhasil mengalahkan kelompok perusuh tersebut dengan mudah. Banyak dari mereka yang mencoba melarikan diri setelah melihat kekuatan pasukan Muslim yang tak terkalahkan. Pihak Daumatul Jandal yang melarikan diri tidak dapat bertahan lama, dan banyak dari mereka yang menyerah atau berhasil dipukul mundur oleh pasukan Muslim. Keberhasilan ini menciptakan dampak besar, baik bagi pasukan Muslim maupun bagi wilayah utara. Pertempuran ini menunjukkan kekuatan umat Islam yang terus berkembang dan memberikan pesan bahwa siapapun yang mencoba mengancam stabilitas Madinah akan menghadapi konsekuensi serius. Kemenangan ini membawa dampak yang signifikan bagi dominasi Islam di wilayah utara. Keberhasilan pasukan Muslim dalam mengalahkan kelompok perusuh Daumatul Jandal bukan hanya mengamankan Madinah, tetapi juga menunjukkan kepada wilayah sekitar bahwa kekuatan Islam semakin kuat dan mampu melindungi diri mereka dari ancaman eksternal. Islam kini bukan hanya merupakan kekuatan yang dominan di Madinah, tetapi juga mulai menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan yang mampu melindungi wilayah-wilayah sekitarnya. Setelah kemenangan ini, banyak wilayah di sekitar Madinah, termasuk Daumatul Jandal, mulai lebih menghormati kekuatan dan otoritas Islam. Mereka yang sebelumnya ragu dengan keberlanjutan dan kekuatan umat Islam, mulai menyadari bahwa Madinah adalah pusat kekuatan yang tak dapat dianggap remeh. Dampak psikologis dari kemenangan ini juga memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi umat Islam, yang semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar, dan bahwa Allah selalu memberi mereka pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Pada tahun ke-5 Hijriah, 5H,
Madinah yang sebelumnya menikmati kedamaian dan stabilitas, kini menghadapi ancaman besar yang datang dari luar. Keadaan yang tenang setelah kemenangan dalam beberapa peperangan sebelumnya, tiba-tiba berubah ketika kaum Yahudi Bani Nadhir yang sebelumnya tinggal di Madinah, bersekongkol dengan musuh-musuh Islam. Bersama dengan Quraisy Mekkah dan beberapa suku lainnya, mereka merencanakan serangan besar-besaran untuk menghancurkan Madinah dan menghentikan berkembangnya Islam. Kaum Quraisy yang belum bisa melupakan kekalahan mereka di Badar dan merasa terhina setelah mundur dalam Perang Uhud, memutuskan untuk melancarkan serangan besar untuk menuntut balas. Mereka mencari dukungan dari berbagai suku dan kelompok Arab yang tidak setuju dengan kemunculan kekuatan Islam. Salah satu pihak yang ikut serta dalam konspirasi ini adalah kaum Yahudi Bani Nadhir, yang merasa terancam dengan kekuatan Islam yang terus berkembang di Madinah. Bani Nadhir, yang sebelumnya berada di dalam perjanjian damai dengan Rasulullah SAW, kini memutuskan untuk berkhianat dan bergabung dengan musuh-musuh Islam. Mereka melakukan persekongkolan dengan Quraisy dan beberapa suku lainnya untuk mengerahkan lebih dari 10.000 pasukan yang akan mengepung Madinah. Ini adalah ancaman yang sangat serius, karena Madinah yang terletak di wilayah yang dikelilingi padang pasir, memiliki akses terbatas dan pertahanan yang lebih lemah dibandingkan dengan serangan yang datang dari koalisi besar ini. Rasulullah SAW yang mengetahui konspirasi ini segera memanggil para sahabatnya untuk bermusyawarah dan merencanakan strategi pertahanan. Beliau mengajak mereka untuk memikirkan solusi terbaik dalam menghadapi ancaman yang datang dari berbagai penjuru ini. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana melindungi Madinah dari serangan besar yang akan datang. Di tengah musyawarah tersebut, sahabat Salman Al-Farisi yang terkenal dengan kebijaksanaannya mengusulkan sebuah strategi yang belum pernah digunakan sebelumnya di Jazirah Arab, yaitu menggali parit, khandak, di sekitar Madinah. Strategi ini terinspirasi dari cara-cara bertahan yang digunakan di Persia, di mana parit bisa menjadi penghalang besar yang mempersulit pasukan musuh untuk menyerang secara langsung. Salman Al-Farisi menjelaskan bahwa parit akan menjadi garis pertahanan yang efektif, terutama karena medan di sekitar Madinah yang agak datar dan terbuka. Meskipun pada awalnya sebagian sahabat merasa ragu dengan ide ini, Rasulullah SAW segera menerima saran tersebut. Beliau memerintahkan pasukan Muslim untuk segera menggali parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar kota Madinah, agar musuh tidak bisa menerobos dan menyerang kota dengan mudah. Pasukan Muslim mulai bekerja keras menggali parit, meskipun kondisi sangat sulit. Mereka bekerja dalam cuaca yang panas terik dan menggali parit dengan alat seadanya. Tidak hanya itu, mereka juga harus berjaga-jaga karena kemungkinan serangan mendadak dari pasukan Quraisy atau suku sekutu yang bisa saja mencoba menyerang mereka saat bekerja. Setiap anggota pasukan Muslim, tanpa kecuali, terlibat dalam penggalian parit, termasuk Rasulullah SAW yang juga ikut bekerja bersama mereka. Para sahabat menunjukkan semangat yang luar biasa. Meskipun tubuh mereka lelah dan penuh dengan debu, mereka tetap teguh dalam perjuangan untuk melindungi Madinah. Parit yang digali ini tidak hanya berfungsi sebagai penghalang fisik, tetapi juga sebagai simbol keteguhan dan persatuan umat Islam dalam menghadapi ancaman besar. Setiap sahabat merasakan betapa besar perjuangan ini, dan kesulitan yang mereka hadapi semakin mengikat ikatan di antara mereka. Keberanian dan keteguhan hati mereka menjadi kunci dalam menghadapi tantangan besar ini. Setelah parit selesai digali, pasukan Quraisy dan sekutu mereka tiba dan mulai mengepung Madinah. Pasukan musuh yang berjumlah lebih dari 10.000 orang mengepung Madinah dari semua sisi, mencoba mencari celah untuk menyerang kota tersebut. Meskipun pasukan musuh memiliki jumlah yang lebih besar dan persenjataan yang lebih lengkap, parit yang digali oleh pasukan Muslim menjadi penghalang utama bagi mereka. Pengepungan berlangsung selama hampir sebulan, dengan pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya tidak dapat menemukan cara untuk melewati parit. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari menyerang dengan panah, mencoba memanjat parit, hingga berusaha membuat serangan secara tiba-tiba, namun semua usaha tersebut gagal. Dalam kondisi seperti ini, pasukan Quraisy mulai merasa frustrasi dan mulai mencari cara lain untuk mengalahkan pasukan Muslim. Salah satu momen penting dalam pengepungan ini
adalah terjadinya beberapa duel antara para pahlawan kedua belah pihak. Salah satu duel yang paling terkenal adalah antara Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Wud, seorang pahlawan besar dari Quraisy. Amr bin Wud, yang merasa bahwa hanya duel 1 lawan 1 yang bisa menyelesaikan pertempuran ini, keluar dari barisan pasukan Quraisy dan menantang siapapun dari pihak Muslim untuk berduel. Ali bin Abi Thalib, dengan keberanian dan keterampilannya, menerima tantangan ini. Ali berhasil mengalahkan Amr bin Wud dalam duel tersebut, yang merupakan kemenangan besar bagi pasukan Muslim dan mengangkat semangat mereka. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam pengepungan tersebut, yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah mereka sedikit, pasukan Muslim memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Puncak dari kegagalan pasukan Quraisy dan sekutunya datang ketika Allah mengirimkan badai besar yang menghancurkan tenda-tenda mereka dan merusak persediaan logistik mereka. Badai ini, yang datang tiba-tiba, mengguncang pasukan musuh dan memporak-porandakan peralatan mereka. Pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya menjadi lebih terdesak, kehilangan semangat, dan merasa bahwa pertempuran ini tidak akan bisa dimenangkan. Badai tersebut memberi kesempatan bagi pasukan Muslim untuk terus bertahan dan memperkuat posisi mereka di dalam Madinah. Keadaan semakin memburuk bagi pasukan Quraisy, yang mulai kehilangan kendali atas situasi dan mulai menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menembus pertahanan yang telah dibuat oleh pasukan Muslim. Akhirnya, setelah hampir sebulan mengepung Madinah, pasukan koalisi yang terdiri dari Quraisy dan sekutunya terpaksa mundur. Badai yang datang, ditambah dengan kegagalan mereka dalam menembus parit, membuat pasukan Quraisy dan sekutu merasa kelelahan dan kehilangan harapan. Mereka pun mulai tercerai-berai dan kembali ke tempat masing-masing, meninggalkan Madinah tanpa hasil yang mereka harapkan. Keberhasilan pasukan Muslim dalam mengatasi pengepungan besar ini menunjukkan bahwa, meskipun jumlah dan kekuatan musuh jauh lebih besar, pertahanan yang kuat, keberanian, dan bantuan dari Allah bisa membalikkan keadaan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa strategi yang tepat dan keyakinan yang teguh pada pertolongan Allah dapat mengalahkan segala kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Namun, di tengah kemenangan ini, ada satu kejutan besar yang datang dari dalam Madinah sendiri. Kaum Yahudi Bani Quraidah, yang tinggal di Madinah, dan sebelumnya berjanji untuk tetap setia pada perjanjian damai dengan Rasulullah, akhirnya berkhianat. Mereka berpihak pada musuh-musuh Islam dan bersekongkol dengan Quraisy dan sekutunya. Pengkhianatan ini menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah Perang Ahzab. Setelah pasukan Quraisy dan sekutunya mundur, Rasulullah SAW dan pasukan Muslim segera menghadapi ancaman dari dalam, yaitu Bani Quraidah. Rasulullah memerintahkan untuk mengepung benteng Bani Quraidah yang berada di Madinah. Setelah pengepungan yang cukup lama, Bani Quraidah akhirnya menyerah. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dalam situasi ini, Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang sangat dihormati, dipilih untuk menjadi arbiter dan memutuskan hukuman bagi mereka. Keputusan Sa'ad sangat tegas. Semua laki-laki dewasa dari Bani Quraidah dieksekusi, sementara wanita dan anak-anak ditawan. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa pengkhianatan tidak dibiarkan begitu saja, dan sebagai pelajaran bagi siapapun yang mencoba mengkhianati umat Islam. Setelah kemenangan besar dalam Perang Ahzab, Madinah memasuki masa yang penuh dengan ketegangan dan persiapan untuk menghadapi kemungkinan ancaman lebih lanjut dari musuh-musuh Islam. Meskipun pasukan koalisi yang dipimpin oleh Quraisy telah mundur, kondisi keamanan di wilayah sekitar Madinah tetap tidak stabil. Untuk mengukuhkan dominasi Islam dan menjaga kedamaian di wilayah tersebut, Rasulullah SAW memimpin beberapa ekspedisi militer penting yang memiliki dampak besar bagi kekuatan Islam. Salah satu ekspedisi penting yang terjadi setelah Perang Ahzab adalah ekspedisi yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah, salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat berani. Ekspedisi ini ditujukan untuk menyerang Bani Bakr, sebuah suku yang pernah bersekutu dengan Quraisy dan terlibat dalam peristiwa Rajih yang merupakan serangan terhadap umat Islam. Dalam peristiwa tersebut, beberapa utusan Rasulullah yang terdiri dari sahabat-sahabat Muslim dibunuh secara kejam oleh Bani Bakr. Sebagai balasan atas peristiwa tersebut, Rasulullah memerintahkan Muhammad bin Maslamah
untuk memimpin pasukan Muslim menuju wilayah Bani Bakr. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan suku ini dan menunjukkan kekuatan Islam yang semakin dominan di wilayah tersebut. Ekspedisi ini tidak hanya berfungsi untuk menghukum suku Bani Bakr atas pengkhianatan mereka, tetapi juga sebagai pesan bagi suku-suku lain bahwa umat Islam tidak akan tinggal diam terhadap perbuatan yang merugikan mereka. Selain ekspedisi melawan Bani Bakr, Rasulullah SAW juga memimpin pasukan dalam perang Bani Lahyan. Suku Bani Lahyan yang terletak di sekitar wilayah Madinah memiliki hubungan yang tegang dengan umat Islam. Mereka terlibat dalam peristiwa tragis yang dikenal dengan nama peristiwa Raji, di mana beberapa utusan yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah dibunuh oleh kelompok dari suku Bani Lahyan. Peristiwa ini menjadi luka mendalam bagi umat Islam dan menjadi alasan bagi Rasulullah untuk melakukan balas dendam yang terukur. Rasulullah memerintahkan untuk mengejar dan menghukum Bani Lahyan atas perbuatan kejam mereka. Dalam ekspedisi ini, pasukan Muslim dipimpin oleh sejumlah komandan yang berani, termasuk Zaid bin Haritsah dan beberapa sahabat lainnya. Pasukan Muslim berhasil mengalahkan Bani Lahyan, mengembalikan kehormatan umat Islam, dan memberikan pelajaran yang tegas tentang akibat dari pengkhianatan dan kebrutalan terhadap utusan Islam. Setelah berbagai pertempuran dan ancaman dari suku-suku yang bermusuhan dengan Islam, Rasulullah SAW mengirimkan beberapa ekspedisi militer untuk memperluas jangkauan kekuasaan Islam dan memastikan stabilitas di wilayah sekitar Madinah. Salah satu ekspedisi yang signifikan adalah yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dua sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah dan dikenal dengan keberanian serta kepemimpinan mereka. Zaid bin Haritsah dan Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan yang dikerahkan ke berbagai tempat strategis di luar Madinah untuk menegakkan dominasi Islam. Salah satu tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mengamankan jalur perdagangan dan membangun pengaruh Islam di wilayah yang jauh dari Madinah, yang seringkali menjadi tempat pertemuan dan pergerakan suku-suku Arab yang bisa mengancam Madinah. Di bawah kepemimpinan Zaid bin Haritsah, pasukan Muslim berhasil menaklukkan beberapa suku yang sebelumnya memiliki niat buruk terhadap Madinah. Pasukan-pasukan Muslim ini tidak hanya bertujuan untuk mengalahkan musuh secara fisik, tetapi juga untuk memperkenalkan Islam dan memastikan bahwa wilayah tersebut berada dalam pengaruh kekuasaan yang lebih besar. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan militer Islam, tetapi juga memberi dampak psikologis yang kuat kepada suku-suku lain di sekitar Madinah. Seluruh ekspedisi ini membawa dampak yang sangat besar bagi stabilitas dan dominasi Islam di wilayah Arab. Pasukan Muslim, meskipun lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan pasukan musuh, menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi ancaman besar dengan strategi yang tepat dan semangat yang tinggi. Ekspedisi-ekspedisi militer yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Muhammad bin Maslamah, Zaid bin Haritsah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah semakin mempertegas kekuatan dan pengaruh Islam, tidak hanya di Madinah, tetapi juga di luar kota tersebut. Rasulullah SAW tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga berusaha untuk menjaga agar umat Islam selalu menjaga hubungan baik dengan suku-suku Arab yang ada, serta memperkenalkan nilai-nilai Islam di setiap wilayah yang dikuasai. Dengan langkah-langkah ini, Rasulullah berhasil menjaga stabilitas Madinah, sekaligus memperluas pengaruh Islam secara bertahap, memastikan bahwa umat Islam menjadi kekuatan besar yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh suku-suku Arab lainnya. Setelah berbagai kemenangan yang diraih dalam serangkaian ekspedisi militer, Madinah terus berusaha mempertahankan stabilitasnya dan menjaga kehormatan umat Islam dari ancaman luar maupun fitnah internal. Salah satu episode penting dalam sejarah ini adalah Perang Bani Mustaliq dan fitnah besar yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Peristiwa ini bukan hanya menjadi ujian bagi Rasulullah, tetapi juga bagi umat Islam yang harus menghadapi serangan fisik dari musuh, serta ujian besar dalam bentuk fitnah yang tersebar di tengah mereka. Pada tahun 6 Bani Mustaliq, sebuah suku yang terletak di sekitar wilayah Madinah, berencana untuk menyerang kota ini. Rasulullah SAW, yang selalu waspada terhadap ancaman yang dapat merusak keamanan Madinah,
segera mengumpulkan pasukan Muslim untuk menghadapi ancaman tersebut. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah berangkat menuju Bani Mustalik dan bertempur dengan mereka. Pertempuran ini relatif singkat dan mudah dimenangkan oleh pasukan Muslim. Kemenangan ini menjadi semakin signifikan karena menunjukkan betapa kuatnya pasukan Islam setelah Perang Ahzab dan berbagai pertempuran sebelumnya. Pasukan Bani Mustalik kalah telak, dan sebagian dari mereka ditawan. Dalam pertempuran ini, salah satu perempuan dari suku Bani Mustalik, Juwairiyah binti Harits, menjadi tawanan perang. Juwairiyah, yang merupakan putri dari pemimpin suku Bani Mustalik, diperlakukan dengan baik oleh pasukan Muslim sesuai dengan ajaran Islam tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Rasulullah SAW kemudian menikahi Juwairiyah setelah dia memeluk Islam. Keputusan ini tidak hanya menyelesaikan masalah pribadi Juwairiyah sebagai tawanan, tetapi juga membawa dampak besar terhadap suku Bani Mustalik. Setelah melihat ketulusan Rasulullah dalam memperlakukan Juwairiyah dan masuk Islamnya sang putri, banyak anggota suku Bani Mustalik yang juga memeluk Islam. Ini menjadi salah satu contoh yang mengilustrasikan bagaimana Rasulullah tidak hanya mengalahkan musuh secara militer, tetapi juga memperkenalkan Islam sebagai solusi damai dan penuh kasih sayang. Namun, tidak semua peristiwa berjalan lancar setelah kemenangan tersebut. Di tengah kegembiraan atas kemenangan, sebuah fitnah besar mulai tersebar di kalangan sebagian orang munafik yang menyebarkan rumor palsu tentang istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah ini bermula ketika Aisyah dalam perjalanan kembali ke Madinah tertinggal dari rombongan utama karena kelelahan dan harus menunggu di tempat terpisah. Saat itu, seorang sahabat, Safwan bin Al-Mu'attal, menemukan Aisyah dan membawanya kembali ke Madinah. Kejadian ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menyebarkan rumor jahat tentang Aisyah. Berita fitnah ini cepat menyebar di kalangan masyarakat Madinah, menyebabkan kecemasan dan kebingungan. Bahkan beberapa sahabat mulai meragukan Aisyah. Rasulullah, yang sangat terpukul dengan tuduhan-tuduhan tersebut, berusaha mencari kejelasan dan mempertimbangkan langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Di tengah kepedihan yang dirasakan oleh Rasulullah dan Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang membersihkan Aisyah dari semua tuduhan tersebut. Wahyu tersebut tercantum dalam surah An-Nur 24:11-26. Yang secara tegas membebaskan Aisyah dari segala fitnah. Allah menegaskan bahwa Aisyah adalah seorang wanita yang terjaga dari perbuatan keji dan tidak seharusnya ada keraguan terhadap kesucian dirinya. Setelah wahyu ini turun, Rasulullah dan seluruh umat Islam mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dan fitnah yang sempat mengganggu hati mereka pun segera lenyap. Aisyah dibebaskan dari segala tuduhan dan umat Islam pun kembali menunjukkan dukungan penuh kepada beliau. Kejadian ini tidak hanya menguji keimanan umat Islam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana Allah senantiasa melindungi kehormatan Rasul-Nya dan keluarganya. Peristiwa fitnah terhadap Aisyah memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam. Ini mengajarkan mereka untuk tidak mudah percaya terhadap rumor dan gosip yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan sesama Muslim, terutama keluarga Rasulullah SAW, yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Kemenangan atas Bani Mustalik, ditambah dengan peristiwa fitnah, ini yang berakhir dengan turunnya wahyu dari Allah, semakin menguatkan kedudukan Islam di Madinah dan sekitarnya. Orang-orang yang sebelumnya ragu-ragu, mulai semakin yakin akan kebenaran ajaran Islam dan keadilan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Tahun 6H merupakan titik penting dalam sejarah Islam dengan peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang menandai awal dari era perdamaian antara kaum muslimin dan Quraisy. Rasulullah SAW bermimpi untuk melaksanakan umrah di Mekkah, dan meskipun kondisi masih tegang setelah pertempuran-pertempuran sebelumnya, beliau memutuskan untuk berangkat dengan niat damai. Keberangkatan ini bukan hanya untuk memenuhi impian spiritual Rasulullah, tetapi juga untuk mengatasi ketegangan yang telah berlangsung lama antara kaum muslimin dan Quraisy. Dengan semangat yang tinggi, Rasulullah bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat menuju Mekkah untuk melaksanakan umrah, dengan harapan dapat melakukan ibadah di Ka'bah. Namun, ketika mereka tiba di daerah Hudaybiyah,
beberapa perwakilan dari Quraisy datang dan menghalangi mereka untuk masuk ke Mekah. Ini menandakan bahwa meskipun Islam semakin kuat, masih ada penolakan besar dari Quraisy untuk menerima kedatangan kaum muslim. Setelah beberapa perundingan, akhirnya tercapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian damai antara kedua belah pihak. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani pada tahun 6H menetapkan bahwa kaum muslimin dan Quraisy akan hidup damai selama 10 tahun tanpa adanya peperangan. Selain itu, beberapa ketentuan penting juga disepakati, seperti bahwa jika ada suku yang ingin bergabung dengan salah satu pihak, mereka diperbolehkan untuk melakukannya. Namun, ada sebuah peristiwa yang terjadi di tengah perjanjian ini yang cukup menggemparkan, yakni tuduhan bahwa Utsman bin Affan, utusan Rasulullah yang sedang bernegosiasi dengan Quraisy, telah dibunuh. Ketika kabar ini sampai kepada pasukan Muslim, para sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah bersumpah untuk membela Islam dan membalas kematian Utsman. Bai'atur Ridwan, yaitu sumpah setia yang diambil oleh kaum muslimin di bawah pohon, menjadi simbol solidaritas dan komitmen mereka terhadap perjuangan Islam. Beberapa sahabat sempat kecewa dengan perjanjian damai ini, terutama karena mereka berharap dapat langsung menaklukkan Mekah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dalam surah Al-Fath 44 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah kemenangan yang nyata, meskipun tampak seperti sebuah kompromi. Wahyu ini memberikan kedamaian batin kepada umat Islam, memperjelas bahwa meskipun tidak ada kemenangan militer langsung, perjanjian damai tersebut membuka jalan bagi penyebaran Islam yang lebih luas. Perjanjian Hudaybiyah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan Islam. Dengan adanya perdamaian ini, Rasulullah dan umat Islam dapat melanjutkan dakwah mereka tanpa ancaman perang. Selain itu, banyak suku Arab yang sebelumnya ragu-ragu mulai bergabung dengan Islam, dan lebih banyak orang yang memeluk agama Islam dalam suasana yang lebih damai dan stabil. Perjanjian ini juga menjadi titik balik dalam strategi dakwah Rasulullah yang semakin memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya berkembang melalui peperangan, tetapi juga melalui pendekatan damai dan dialog dengan pihak-pihak yang sebelumnya memusuhi. Hudaybiyah, meskipun terasa seperti suatu pengorbanan bagi sebagian sahabat, terbukti sebagai kemenangan strategis dalam jangka panjang bagi Islam. Setelah perjanjian damai di Hudaybiyah, Islam semakin berkembang pesat. Banyak kabilah Arab yang sebelumnya menentang Islam mulai beraliansi dengan Madinah, dan banyak tokoh besar seperti Khalid bin Walid dan Amr bin Ash memeluk Islam. Selain itu, Rasulullah SAW mengirim surat dakwah kepada beberapa raja besar di dunia, termasuk Raja Najasyi dari Habasyah, Muqawqis dari Mesir, serta Kaisar Romawi dan Kisra Persia. Beberapa merespons dengan baik, namun beberapa menolak keras. Setelah perjanjian damai Hudaybiyah dengan Quraisy yang memberikan kedamaian sementara bagi umat Islam di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya dapat mengalihkan fokusnya pada ancaman dari suku-suku Yahudi yang masih ada di sekitar Madinah. Salah satu suku Yahudi yang menjadi perhatian utama Rasulullah adalah suku Khaybar, yang setelah peristiwa pengusiran mereka dari Madinah, menjadi salah satu kekuatan besar yang berpotensi merongrong stabilitas Islam di wilayah Jazirah Arab. Khaybar adalah wilayah yang terletak di utara Madinah dan merupakan markas besar bagi suku-suku Yahudi yang sebelumnya telah diusir dari Madinah setelah berbagai pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap perjanjian dan kesetiaan terhadap umat Islam. Suku Yahudi Khaybar memiliki benteng-benteng yang kuat dan pasukan yang terlatih, serta telah terbukti menjadi ancaman serius bagi Madinah. Meskipun Quraisy telah setuju untuk hidup damai dengan kaum Muslim, keberadaan suku Khaybar yang terus-menerus berusaha menghancurkan stabilitas umat Islam membuatnya menjadi fokus utama bagi Rasulullah SAW. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mulai mempersiapkan pasukan untuk menanggapi ancaman ini, berencana untuk mengalahkan Khaybar dan mengakhiri ancaman yang mereka bawa terhadap umat Islam. Pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah terdiri dari sekitar 1.400 orang yang disiapkan untuk melakukan perjalanan jauh menuju Khaybar. Setelah mempersiapkan pasukannya, Rasulullah memimpin mereka dalam ekspedisi menuju Khaybar. Perjalanan yang tidak mudah ini menunjukkan tekad yang kuat dari Rasulullah dan para sahabat
untuk melindungi Madinah dari ancaman luar. Sesampainya di Khaybar, pasukan Muslim langsung memulai pengepungan terhadap benteng-benteng yang dikuasai oleh suku Yahudi. Benteng-benteng Khaybar terkenal dengan kekuatannya dan sangat sulit untuk ditembus. Khaybar sendiri dibagi menjadi beberapa benteng yang masing-masing dijaga oleh pasukan Yahudi yang tangguh. Pengepungan yang dilakukan pasukan Muslim berlangsung cukup lama, tetapi semangat juang yang tinggi dari umat Islam membuat mereka tetap bertahan dalam kondisi yang sulit. Salah satu peristiwa paling menonjol dalam Perang Khaybar adalah peran luar biasa yang dimainkan oleh Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Rasulullah. Pada suatu titik, setelah beberapa percakapan dan pertempuran berlangsung tanpa hasil yang jelas, Rasulullah SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan dalam serangan besar terhadap benteng Khaybar. Ali yang terkenal dengan keberaniannya, keahlian dalam pertempuran, dan keteguhan iman memimpin serangan dengan penuh semangat. Dalam sebuah pertempuran yang sangat berat dan sengit, Ali berhasil merobohkan pertahanan benteng Khaybar dan menumbangkan pasukan Yahudi yang sedang bertahan. Keberanian dan kepemimpinan Ali di medan perang ini menginspirasi pasukan Muslim lainnya dan menjadi titik balik dalam pengepungan Khaybar. Kemenangan besar ini tidak hanya mengakhiri kekuatan militer suku Khaybar, tetapi juga menandai berakhirnya ancaman yang mereka berikan terhadap umat Islam di Madinah. Sebagai hasil dari keberhasilan pasukan Muslim dalam pertempuran ini, benteng-benteng Khaybar akhirnya jatuh ke tangan umat Islam. Setelah pengepungan yang panjang, benteng utama Khaybar jatuh dan suku Yahudi akhirnya menyerah. Kemenangan ini merupakan titik penting dalam sejarah Islam, karena dengan jatuhnya Khaybar, umat Islam mengukuhkan dominasi mereka atas wilayah Jazirah Arab. Suku-suku Yahudi yang sebelumnya mengancam stabilitas Madinah kini tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Islam semakin dipandang sebagai kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh suku-suku lain di wilayah tersebut. Selain itu, kemenangan ini juga memperkuat pengaruh politik dan ekonomi Islam. Wilayah Khaybar, yang sebelumnya dikenal karena hasil pertaniannya yang melimpah, kini menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Rasulullah SAW memutuskan untuk membagi hasil dari Khaybar antara umat Islam, yang sebagian besar diberikan kepada pasukan yang ikut serta dalam pertempuran tersebut. Setelah Khaybar jatuh, Rasulullah SAW memberi kesempatan kepada suku Yahudi Khaybar untuk tetap tinggal di sana sebagai petani, tetapi mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil tanah kepada umat Islam sebagai bagian dari perjanjian damai. Ini memberikan umat Islam keuntungan besar dalam hal pertanian dan ekonomi, sekaligus menjaga perdamaian dengan suku-suku yang sebelumnya menjadi musuh. Dengan demikian, Islam tidak hanya memperoleh kemenangan militer, tetapi juga membuka jalan untuk pengaruh yang lebih besar dalam bidang ekonomi di kawasan tersebut. Kemenangan dalam Perang Khaybar tidak hanya memperkuat posisi Islam di wilayah Madinah dan sekitarnya, tetapi juga meningkatkan reputasi Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil dalam menyelesaikan konflik. Keberhasilan ini membawa dampak psikologis yang besar, baik bagi umat Islam maupun bagi suku-suku Arab lainnya. Banyak suku Arab yang sebelumnya ragu-ragu mulai melihat bahwa Islam adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan, dan mereka mulai bergabung dengan komunitas Muslim. Secara keseluruhan, kemenangan atas Khaybar menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mampu bertahan di tengah ancaman eksternal, tetapi juga mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan strategi yang cerdas dan efektif. Rasulullah SAW membuktikan bahwa kedamaian dan keadilan adalah prinsip utama dalam perjuangan Islam. Meskipun tidak jarang pertempuran harus dilakukan untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut.